Halo Virgo, apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik aja dan bahagia selalu. Oke, kali ini kita buat general reading bersifat timeless ya. Jadi bisa kamu tonton kapanpun kamu tertarik untuk nonton atau baru nemu readingan ini. Tema kali ini adalah cara kamu move on ya. Jadi kita akan lihat bagaimana sih caranya agar kamu tuh bisa move on. Tapi ya bijaksana dalam menyikapi ya, belum tentu resonate untuk kalian semua ya, belum tentu resonate untuk kalian semua, buat fun aja. Dan kalau kamu buat personal reading, coaching atau konsultasi pribadi, kontaknya ada di keterangan profil atau di bawah video ini. Untuk melihat reading yang lain, kamu bisa cek di beranda tulis video channel, sifatnya timeless, jadi bisa kamu tonton kapanpun kamu tertarik untuk nonton atau baru nemu readingan tersebut. Oke, sekarang kita akan lihat di sini cara kamu move on ya. Bagaimana sih agar kamu tuh bisa move on? Zodiac Sun, Moon, Rising, Venus, Virgo. Oke, di sini ada Two of Cups. Cara kamu move on di sini ada Two of Cups. Aku ngerasa kamu butuh partner baru ya. Butuh partner baru ini maksudnya ya, coba deh kamu dating ya, coba menjalin hubungan baru lagi dengan seseorang gitu ya. Untuk beberapa orang tuh menjalin kedekatan dengan seseorang ya, kayak lakukan dating gitu loh, dating lagi. Coba deh kamu dating lagi dengan orang atau seseorang gitu yang sekiranya ini kayak ngeklik dengan kamu atau cocok dengan kamu gitu ya. Mungkin kamu nggak harus jalanin bahwa kamu harus pacaran sama dia, enggak gitu ya, kayak lakukan ini dulu gitu loh, kayak semacam apa ya istilahnya, apa ya, bentar, pernah nggak sih kalian dengar acara cari jodoh kayak gitu ya? Nah itu kan dia nggak langsung dia menikah gitu ya, tapi kayak ya jalanin dulu, ngedate dulu kayak gitu loh, untuk perkenalan dulu. Nah kamu tuh kayak gitu loh, diminta untuk seperti itu. Jadi walaupun nanti kamu jadi kayak gini, kamu kalau misalkan cocok kamu bisa lanjut dengan orang ini, kalau enggak ya udah gitu loh ya. Jadi untuk mungkin kalian bisa ketemuan, ngobrol-ngobrol, cerita atau jalan bareng kayak gitu loh, seperti itu kan. Lama-lama kamu akan bisa mengikis masa lalu kamu gitu ya. Syukur-syukur kalau memang kamu menemukan orang yang cocok atau orang yang tepat di sini, yang menurut kamu ini adalah soulmate kamu gitu. Nah kamu akan cepet banget di sini move on gitu setelah kamu bertemu dengan orang baru gitu ya, mulai membuka hati lagi untuk orang baru gitu. Oke, karena di sini ada Two of Cup, yang dimana Two of Cup ini ya partner gitu, kamu harus cari partner baru gitu atau pasangan baru seperti itu ya. Namun untuk beberapa orang di sini kamu harus mencari seseorang ya, orang yang tepat di sini, yang bisa berbagi cerita dengan kamu, meluahkan perasaan kamu, yang bisa mengerti atau memahami kamu. Ya, ada yang aku rasa kamu tuh butuh keterbukaan di sini dengan seseorang gitu. Ya, yang bisa kamu jadiin tempat curhat gitu. Jangan dipendam sendiri. Masalah itu jangan dipendam sendiri, dan cari lingkungan atau circle atau teman di sini yang satu frekuensi dengan kamu gitu ya. Jadi kayak yang bisa dukung kamu, support kamu, motivasi kamu gitu loh. Ketika kamu bicara dengan dia itu enak gitu loh, kamu nggak dijudging, kamu nggak di istilahnya nggak direndahin, nggak disalahin dan sebagainya gitu loh, tapi bisa memahami kamu, bisa mengerti kamu gitu. Kemudian kita lihat lagi ya, yang intinya tuh temen yang bisa support gitu ya, satu frekuensi atau satu level dengan kamu gitu, yang bisa mengerti dan memahami kamu. Kemudian kita lihat di sini ada Ace of Pentacles ya. Ace of Pentacles ini juga berbicara tentang hubungan baru ya, atau awal baru, cari partner baru di sini gitu. Namun beberapa orang di sini kamu itu kayak diminta untuk pindah ya ke tempat baru atau ke lingkungan baru gitu, pindah tempat lah gitu ya. Karena mungkin di tempat lama kamu, aku rasa ada beberapa mungkin ya, tempat lama kamu itu terlalu banyak mengingatkan, atau kamu tuh punya memori kenangan yang di mana-mana tuh selalu mengingatkan dia gitu ya. Itu akan susah gitu
Kalau nggak gitu ya mungkin untuk beberapa orang lingkungan kamu saat ini yang kamu tinggalin ini nggak mendukung, nggak support gitu ya, mungkin penuh dengan orang-orang yang suka ngerendahin orang lain, suka komentar hidup orang lain, suka gosipin kamu, ya suka fitnah kamu gitu ya, seperti itu ya, suka ngurusin hidup kamu, nggak bikin kamu tenang gitu. Makanya di sini ada Ace of Pentacles, pindah ke tempat baru di sini yang lebih buat kamu tuh ngerasa nyaman, lebih tenang, lebih damai gitu ya. Lingkungan orang-orang yang positif, yang support, yang mendukung gitu ya. Walaupun mungkin bukan mendukung secara dia harus simpati sama kamu, empati dengan kamu, mengerti kamu, memahami kamu, nggak harus seperti itu, nggak harus kamu membicarakan masalah kamu sama orang, enggak, tapi setidaknya orang itu tuh nggak tukang fitnah, nggak tukang gosip, nggak tukang ngarang cerita tentang hidup kamu seolah-olah tahu tentang kamu semuanya gitu. Padahal dia itu jatuhin kamu ya, bikin kamu nggak tenang lah gitu loh. Sedangkan kamu kan biasanya kalau dalam proses-proses move on atau healing gitu ya, itu sangat sensitif gitu loh ya, nggak bisa. Kalau lingkungan kamu orang seperti itu tuh kamu nggak akan cepet move on gitu, karena yang kamu dapat itu bukan obat tapi racun gitu loh ya. Apalagi kalau orang-orang tukang menggibah, tukang fitnah, wah itu kamu akan tambah stres gitu. Makanya cari lingkungan baru seperti itu. Kemudian kita lihat lagi ada the moon. Oke. The moon ini bicara tentang bulan atau pahami ya. Di sini aku ngerasa the moon ini justru meminta kamu untuk lebih menyelami perasaan kamu ya. Untuk beberapa orang mungkin masih ada inner work. Inner work ini kayak sesuatu yang harus kamu beresin ya dari dalam dirinya kamu gitu. Ya, kamu harus bisa melihat ke dalam di sini ya. Gitu, masih ada inner work yang harus kamu beresin gitu ya. Ya, kegelapan diri lah atau kegelapan jiwa gitu, atau shadow work kayak gitu loh. Ya, kamu masih harus menghadapi ini gitu ya, bayangan dirimu, bayangan gelap atau sisi gelap dalam diri kamu gitu. Masih ada yang perlu kamu beresin. Jadi ini kamu harus masuk ke dalam ya, bercermin, refleksi diri kayak gitu ya, masuk ke dalam diri kamu. Dan juga untuk beberapa orang di sini, coba kamu meditasi di malam hari ya, di bawah sinar bulan kayak gitu. Ada yang beberapa seperti itu untuk cara kamu mungkin grounding di sini, tapi grounding kamu nggak pagi ya, tapi malam di sini, lebih ke malam gitu ya. Ya kalau malam itu kayak mungkin kamu bisa ya di halaman rumah kamu dengan berjemur lah. Kalau siang itu kan berjemur di bawah matahari ya, tapi kamu ini beda. Kamu ini berjemur di bawah sinar bulan ya, sinar bulan gitu saat bulan purnama ya, kayak gitu. Dengan menapakkan kaki di tanah kayak gitu ya. Seperti itu, atau bisa meditasi di sini gitu. Ya, kalau yang siang itu kan biasanya sering aku sebutkan bahwa pagi hari gitu ya, menghirup udara segar di pagi hari, atau tarik nafas, hembus nafas kayak gitu ya, merasakan nafas kayak gitu. Ini kamu lagi lakukannya tuh malam kayak gitu ya. Bedanya tuh lakukan malam hari gitu ya, di saat bulan purnama seperti itu. Dan juga ini kan lagi hening nih, kalau tengah-tengah malam atau malam itu kan hening. Nah itu tuh bagus banget untuk seperti yang bilang tadi juga, refleksi diri gitu loh ya. Beresin dulu apa yang perlu kamu beresin di dalamnya kamu gitu, karena biasanya energi bulan ini akan sangat mempengaruhi gitu. Kalau kamu ngerasanya tenang, damai, berarti memang udah selesai gitu. Bukan selesai ya, tapi kayak udah oke, kamu udah bisa rilis gitu. Tapi kalau misalkan itu justru naik gitu ya, justru kamu akan inget hal-hal yang ya itu maknanya belum beres gitu ya. Jadi yang harus kamu beresin tuh itu gitu. Kemudian di sini ada Nine of Swords. Nah, betul kan? Di sini kamu perlu butuh orang bercerita. Di sini kamu nggak bisa sendiri ya. Kamu nggak bisa mikir-mikir sendiri. Setiap malam kamu nggak bisa tidur. Bahkan di sini mungkin kamu mimpi buruk, stres, depresi kayak gitu. Kamu butuh tempat curhat di sini, atau butuh temen yang bisa
kamu jadiin ini ya, orang yang kayaknya bisa ngerti kamu atau memahami kamu gitu. Kamu butuh berbagi di sini gitu, dan seperti yang bilang tadi, kamu juga butuh lingkungan baru yang aku lihat di sini ya. Jadi kamu itu nggak ke-trigger terus di sini ya dengan omongan orang di sekitar kamu, karena kamu ini tipe orang yang sensitif, pemikir gitu ya. Perasaan kamu ini sensitif banget gitu. Jadi nggak bisa kalau orang ngomong begini-begini kayak gini, nggak bisa. Apalagi di sini kamu dalam proses move on ya, atau proses healing. Itu banyak banget yang nggak bisa kamu kendaliin ya. Maksudnya gini, di saat perasaan kamu sensitif, di saat kamu sendiri merasa galau, stres, butuh support, tapi lingkungan kamu justru seperti itu, nah ini akan nambah kamu semakin stres gitu loh ya. Makanya tadi aku bilang jangan berada di lingkungan yang seperti itu terlalu lama, kamu akan lama nanti healingnya gitu. Jadi cari lingkungan baru di sini, atau kayak pindah tempat baru gitu, kamu nggak bisa tinggal di situ lagi gitu loh. Atau kalau nggak gitu ya, ini mungkin kayak tempat yang mengingatkan kamu sama masa lalu gitu loh ya. Jadi kamu tuh nggak bisa bener-bener move on karena ya masih berada di tempat yang sama, lingkungan yang sama, banyak hal yang mengingatkan kamu atau ngebayang-bayangin kamu terus di sini gitu loh ya. Jadi kamu harus pindah tempat baru di sini gitu ya. Tapi nggak semua ya, ini untuk kamu yang resonate aja gitu. Dan kita akan lihat di sini banyak pikiran negatif di sini, banyak hal yang kamu khawatirkan, cemaskan gitu ya. Hal yang belum ada pun kamu ada-adain juga gitu. Contohnya tentang masa depan di sini. Kamu juga ada rasa takut tentang masa depan kamu, khawatir tentang masa depan kamu juga gitu. Kemudian kita lihat lagi pesan healing kamu dari oracle-nya. Peluang yang belum terjamah ya, sambutlah fajar baru dengan semangat dan harapan. Setiap hari adalah awal baru, tuh kan, setiap hari adalah awal baru ya. Jadi misalkan nih hari ini nggak bisa ya, mudah kayak hari esok kamu harus bisa gitu. Atau kemarin nggak bisa, hari ini harus bisa gitu. Jadi setiap hari itu awal baru ya. Kamu nggak usah stres di sini. Dan aku juga ngerasa seperti yang bilang tadi ya, fajar, nikmati hari kamu dengan penuh kegembiraan atau keceriaan gitu. Peluang yang belum terjamah ya, ini aku juga ngerasa tempat baru lagi ya, peluang yang belum terjamah. Jadi ada tempat yang belum pernah kamu datengin kayak gitu ya, kayak tempat baru gitu. Setiap hari adalah awal baru. Kemudian di sini mimpi, aspirasi dan imajinasi. Biarkan awan membawa mimpi-mimpi besarmu. Jangan takut untuk bermimpi dan berharap. Nah, di sini kamu itu diminta untuk bermimpi atau berharap. Jangan hilang harapan gitu. Mungkin kamu ngerasa impian kamu yang dulu itu udah hancur, begini kayak gitu ya, pikiran negatif. Oh, nggak usah seperti itu. Kamu masih punya harapan di sini, karena seperti yang bilang tadi, setiap hari adalah awal baru gitu. Jadi setiap hari itu adalah sebuah harapan baru gitu loh. Ketika kamu masih berharap, kamu nggak berhenti berharap, berarti harapan itu tuh masih ada gitu loh ya. Dan di sini biarkan mimpi-mimpi besar kamu itu dibawa oleh awan gitu. Jangan takut untuk bermimpi dan berharap lagi gitu ya, seperti itu. Jadi nggak usah khawatir gitu ya. Nggak ada yang mungkin impian awal kamu udah hancur atau berakhir gitu ya. Ya berarti kamu harus membangun mimpi baru gitu loh ya. Kemudian di sini ada pengetahuan dan pencerahan. Jadilah mercusuar bagi orang lain, berikan petunjuk dan harapan dari kegelapan. Mercusuar bimbingan. Aku rasa untuk beberapa orang seperti yang bilang tadi ya, kamu ini mungkin butuh seseorang yang bisa membantu kamu untuk keluar dari masalah ini ya. Karena di sini banyak banget ya, kamu kayak belum beres gitu dalamnya, kamu butuh bantuan. Karena the moon dengan nine of swords ini bener-bener pikiran kamu ini gelap banget ya, kayak apa ya,
banyak pikiran-pikiran negatif gitu yang muncul gitu loh. Ya, masih belum kamu beresin. Kamu tiap malam nggak bisa tidur di sini, insomnia, bahkan mungkin kamu mimpi buruk di sini ya, ke bawah mimpi gitu loh. Ya, karena parahnya kamu berpikir gitu loh. Parahnya stres atau depresinya kamu gitu. Makanya kamu perlu di sini untuk meminta bantuan atau bimbingan dari seseorang yang bisa ngebantu kamu gitu, yang bisa kayak memberikan petunjuk gitu loh untuk kamu, ngasih kamu pencerahan atau pokoknya membantu kamu untuk keluar dari situasi ini gitu. Jangan dipendam sendiri ya. Ini sudah waktunya loh kamu cari bantuan, karena kamu stres banget nih, overthinking banget, gak bisa tidur, insomnia gitu ya. Bahkan untuk beberapa di antara kamu mungkin badan kamu kurus ya, sampai kamu sakit di sini gitu. Oke. Jadi udah saatnya kamu cari orang yang di sini tepat, yang bisa kamu ajak bicara, kamu ajak ngomong, yang bisa ngerti kamu, memahami kamu gitu, bisa bantu kamu gitu. Jangan dipendem sendiri. Oke? Jadi ini saja yang bisa aku sampaikan buat kamu ya. Kalau misalkan ada salah kata ya atau kurang lebihnya mohon maaf. Ada yang belum kamu pahami, ambil poin pentingnya aja yang bisa kamu pahami. Sekian dulu, terima kasih, sampai jumpa.